tiba di segmen bisnis di Berita Utama bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro berlaku sejak hari ini. Pengunjung restoran pun mulai berkurang. Turunnya jumlah pengunjung dirasakan oleh salah satu rumah makan Padang di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Pesanan dari perkantoran menyusut karena banyak yang bekerja dari rumah. Pengelola restoran juga harus mengatur ulang jam kerja karyawan untuk bisa mengurangi biaya operasional. Selama PPKM Mikro, makan di tempat dibatasi maksimal 25% dari kapasitas restoran. Jam operasional dan juga layanan pesan antar juga diperketat hingga pukul 8 malam. Karena baru mulai hari ini ya, cuma udah terasa sebelum hari ini aja kemarin tuh udah terasa sepinya. Ini kan jam makan siang nih. Ini orang begini kan, biasa di atas kosong, biasa atas bawah isi. Cuma yang orang online itu yang sedikit. Sebab orang kantor kan cuma 25%, yang 75% di rumah. Jadi orang yang untuk masak lagi udah nggak ada. Aturan ini juga harus diikuti oleh warung makan, kafe, pedagang kaki lima hingga lapak jalanan. Pengelola warung makan di area kampus di Palmerah, Jakarta Barat meyakini pendapatan pasti berkurang karena biasanya warung buka 24 jam. Aturan PPKM Mikro diharapkan benar-benar dijalankan dengan benar agar kasus COVID-19 bisa segera turun. Ya setuju nggak setuju ngikut aja saya. Setuju nggak setuju itu kenapa? Ya karena mengurangi pendapatan juga, yang biasa 24 jam kan tutup jam 8 ya kan. Terus ya setujunya ya buat kebaikan bersama lah. Dan saudara, lagi-lagi industri wisata menjadi yang paling terdepan terlindas efek pandemi COVID-19. Bersama Kompas TV sudah bergabung Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran. Selamat malam, Pak Maulana. Selamat malam. Nah, Pak Maulana, rem darurat sudah ditarik lagi. Anda sepakat nggak sih tentang detail penebalan PPKM Mikro seperti kemudian aturan soal restoran makan di tempat maksimal 25%, kemudian juga terkait jam operasional yang kemudian dikurangi, Pak? Untuk dalam situasi ini ya kami setuju, Mbak, karena situasinya memang sudah sangat sangat sulit ya. Jadi sikap kami ya kami mendukung gitu. Namun di sisi lain kami juga berharap kepada pemerintah, minta perhatian pemerintah terhadap masalah vaksinasi ini supaya vaksinasi ini dapat dipercepat gitu loh, lebih masif lah dibandingkan dengan yang sekarang ini yang seperti terlalu pelan lah istilahnya program vaksin ini. Kenapa begitu? Karena memang kita sekarang yang kita sulit mengontrol itu adalah penularan COVID di tengah masyarakat yang mayoritas banyak yang bandel terhadap prokes, kan itu yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi setuju ya kalau misalnya abai protokol kesehatan kemudian juga berimbas terhadap peningkatan kasus COVID-19. Tapi Pak Maulana, suasana Jakarta kan kini sudah semakin sepi ya. Sudahkah terasa penurunan pesanan dan juga okupansi baik dari hotel dan juga restoran semenjak tren kasus COVID-19 ini kemudian kembali meningkat sepekan terakhir? Ya, memang betul. Jadi begini. Kalau kita ditanya untuk dari sisi hotel dan restoran, tentu kami sebenarnya situasi kami adalah makin sulit dengan kondisi ini sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain kami juga berharap ini loh, PPKM Mikro sebenarnya kami dukung ya kebijakan PPKM Mikro. Tapi di tahap PPKM Mikro tersebut implementasinya itu kurang berjalan yang kami perhatikan sehingga angka COVID-nya terus akan dampak. Nah, sekarang permasalahannya kalau ditanya lagi dampak terhadap sektor hotel dan restoran, tentu sudah pasti dampaknya akan makin memperburuk. Karena situasi di tahun 2021 ini bukan situasi yang lebih mudah dibandingkan tahun 2020, justru makin mempersulit saatnya sekarang ini. Karena kan kalau di awal kita harus beradaptasi ya di 2020, tapi kalau di 2021 ternyata masih harus beradaptasi dan kasus peningkatannya juga semakin banyak ya, semakin cepat begitu. Pak Maulana, kita bahas soal layanan pesan antar, kemudian juga harus bisa mengikuti pembatasan jam operasional kan jam 8 malam ya. Oke, strategi dari PHRI sendiri untuk bisa mendongkrak penjualan apa, Pak? Kalau kita bicara restoran, sebenarnya begini, tumbuhnya restoran itu kan tidak serta-merta dari hanya kebutuhan untuk makan dan minum.
bahwa restoran itu tumbuh karena adanya kegiatan bisnis di sekitar restoran tersebut dan juga ada kebutuhan dari masyarakat yang bekerja rumahnya jauh dan mereka harus makan di luar rumah pada saat mereka bekerja, khususnya di hari-hari kerja ya. Nah, selain itu juga kebutuhannya adalah untuk pertemuan atau berkumpul. Itulah kebutuhan untuk restoran saat ini gitu. Nah, jadi dengan adanya PPKM mikro, dengan adanya pembatasan pergerakan atau kegiatan, termasuk adanya work from home, dampak kepada restoran itu pasti ada. Ya, yang terjadi ya saat ini, makanya sudah terjadi mulai sepi kembali gitu loh. Karena kemarin itu kan ada pelonggaran, banyak karyawan atau pekerja yang sudah mulai masuk ke kantornya dan kemudian juga sudah terlihat ada kesibukan. Kita kan perhatikan sendiri di sana. Dan tentu restoran akan nampaknya adalah mulai kelihatan ada pertumbuhan pada saat itu. Oke. Nah, saat ini pasti akan terjadi penurunan lagi dia. Jadi kerugian itu bukan hanya dari pembatasan jam operasional, tapi juga gara-gara ada work from home ya 75% ya, betul. karena mayoritas ini apalagi di restoran-restoran yang dekat dengan perkantoran ya. Ya, betul. Oke, bicara soal kerugian Pak Maulana, seberapa jauh potensi PHK bisa dibendung? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Karena kan sekali lagi sektor hotel dan restoran itu adalah sektor yang membutuhkan kegiatan atau pergerakan orang. Mobilitas tinggi ya. Ya, mobilitas tinggi. Sementara posisi ini sudah lebih dari 1,5 tahun terjadi. Dan bahkan di 2021 ini menjadi posisi yang lebih berat, saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena memang situasinya kan sudah panjang. Tentu cadangan cash flow mereka untuk usaha itu juga sulit saat ini. Nah, dalam posisi yang 1,5 tahun ini saja sebenarnya pelaku usahanya sudah tenaga kerjanya sudah banyak yang berkurang juga karena minimnya pendapatan dan kemudian minimnya juga konsumen atau di hotel itu yang dinamakan okupansinya berjalan sangat rendah. Bisa kita bilang ngos-ngosan ya Pak ya? Pasti Mbak. Oke, Pasti, kalau dari pasti. catatan PRI sendiri ada berapa banyak bisnis hotel dan juga restoran yang harus gulung tikar dan berapa jumlah PHK sejauh ini Pak? Cukup banyak kalau ditanya yang gulung tikar ya. Namun kami tidak mendata secara detail siapa-siapa saja hotel yang akhirnya gulung tikar saat ini gitu. Namun kita sudah bisa lihat ya di marketplace di penjualan online itu sudah banyak yang menjual. Namun sekali lagi menjual itu juga sekarang dalam posisi yang tidak mudah juga kan, situasinya juga rumit. Kemudian kalau tenaga kerja itu sudah lebih dari 60%-nya umumnya kita sudah tidak mempekerjakan lain. Baik itu mereka yang kontraknya tidak diperpanjang atau juga kita biasanya umumnya dalam momentum semester kedua itu biasanya kalau di hotel itu mengenal adanya daily worker karena biasanya tingkat kunjungannya agak lebih tinggi di semester kedua. Semester pertama, oke. Ya, Oke. baik gitu. Pak Maulana, kalau dari DKI sendiri kan juga menyoroti tempat-tempat yang berpotensi menjadi kerumunan karena di tempat potensi kerumunan ini ada lemahnya protokol kesehatan, utamanya di tempat-tempat makan. Di Jakarta Selatan banyak sekali. Nah, apa yang sebenarnya sudah dilakukan pengelola hotel dan juga restoran untuk bisa menegakkan protokol kesehatan? Nah, ini yang menarik. Jadi begini, itu yang selalu kami sampaikan di setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM mikro atau PSBB atau apapun bentuknya pada saat itu. Jadi sebenarnya banyak kalau di lingkup PHRI sebenarnya kawan-kawan yang menjadi member di PHRI itu umumnya mereka adalah pemilik-pemilik yang sangat concern dengan brand mereka. Jadi mereka juga concern terhadap yang dinamakan prokes. Kenapa? Karena setiap pelaku usaha tersebut, baik itu hotel dan restoran, mereka akan melihat di situ jangan sampai mereka kena review dari konsumen mereka. Oke. Ini yang paling ditakuti oleh mereka. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu bagaimana juga pemerintah mengawasi restoran-restoran yang berada di masyarakat, yang kecil-kecil. Kemarin saya dengar ada razia di Gambir, mungkin di Jakarta Selatan. Itu kan restoran-restoran yang kita kategorikan juga harus diawasi langsung ya. Kalau dari organisasi sendiri, kami dari tahun 2020 semenjak COVID baru mulai di bulan Maret, itu kita sudah siapkan SOP-nya. Menyesuaikan dengan standar WHO dan tentu dengan standar dari pemerintah khususnya dari Kementerian Sampai Kesehatan. protokol kesehatannya ya Pak Iya, ya. Jadi persis. maunya adil di restoran atau juga di tempat makan, di warung makan ini sama ya Pak Betul. Maulana ya. Oke, Pak Maulana terakhir bagi industri perhotelan dan juga restoran apa yang benar-benar paling dibutuhkan saat ini untuk bisa meringankan efek dari pandemi?
tentu kalau yang kami butuhkan saat ini di masa pandemi ini adalah melonggarkan adanya pergerakan. Sebenarnya itu permohonan kami karena tanpa adanya pelonggaran pergerakan atau kegiatan, tentu sektor usaha hotel dan restoran ini akan sulit untuk bergerak. Jadi itulah harapannya. Namun di sini sisi lain juga tentu perkembangan COVID ini menjadi tantangan tersendiri. Di sini kami juga mengharapkan pemerintah untuk kebijakan PPKM Mikro ini memang harus diawasi betul dalam tahap implementasi. Itu kuncinya sehingga tidak menjadi korban bagi sektor-sektor usaha yang benar-benar taat akan protokol kesehatan. Gitu. Oke, termasuk juga tadi soal harapan program vaksinasi bisa dipercepat ya. Terima kasih Sekjen PHRI Pak Maulana Yusran sudah bergabung.